Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para ulama, asatidz wal asatidah dimanapun berada, sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya, kawan-kawan santri dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki, ketenangan batin, kelapangan hati, ketentraman lahir dan batin, segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dimanapun berada, dimanapun melanda berbagai macam bencana, baik itu wabah pandemi atau bencana alam, erupsi, gunung meletus, banjir, gempa dan sebagainya, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia, Rafiul A'la, yaitu tempat yang tertinggi, derajat yang tinggi, yaitu kelak akan menjadi penghuni surga insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Para sahabat semuanya yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ini. Ya, mudah-mudahan majelis ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir keberkahan, mengalir kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih Anda semuanya yang sudah berkenan datang berkunjung di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kedatangan Anda tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan panjang umur sebab silaturahim. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita mendapatkan keluarga yang tentram, keluarga yang berkah, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kajian surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, kajian atau tafsir surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Ayatnya saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, itu tadi surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, kita kaji bersama sehingga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, mendapatkan
pesan-pesan dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi isi kandungan dari ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, ya. Jauhilah olehmu katsiran minadh-dhon, banyak prasangka, ya, maksudnya adalah prasangka buruk, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, wahai orang yang beriman, jauhilah darimu, jauhilah olehmu, yaitu dzon, prasangka buruk, ya. Dalam istilah Arab, biasanya prasangka baik itu disebut dengan husnudzon, sedangkan prasangka buruk disebut dengan suudzon. Nah, ayat ini larangan langsung kepada kata-kata dzon, tidak pakai suudzon, tidak pakai husnudzon. Berarti di sini kecenderungan manusia dari ayat ini adalah kecenderungan untuk menceritakan yang buruk, yaitu prasangka itu mengarah kepada yang negatif. Kebanyakan manusia akan menceritakan hal-hal yang buruk dari saudara-saudaranya. Artinya ketika kita berprasangka baik itu diperbolehkan, justru itulah yang menjadi tabiat kita seharusnya, yaitu hendaknya mengedepankan atau mendahulukan prasangka baik dibandingkan prasangka buruk. Tapi karena kecenderungan manusia itu tadi, manusia gampang atau begitu mudahnya terpengaruh lingkungan, kawan atau saudaranya, sehingga dia mudah untuk berprasangka buruk, ya. Inna ba'dudz-dzanni ismu wa la tajassasu, ya. Inna ba'dudz-dzanni ismun, ya, sesungguhnya bagian dari prasangka yaitu ismun, yaitu mengandung dosa. Maka boleh kita berprasangka baik. Yang dilarang dari ayat ini adalah larangan keras, bahkan hukumnya haram ketika kita berprasangka buruk, dan wajib bagi kita semuanya untuk berprasangka baik, ya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan, maksudnya adalah kesalahan saudaramu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan janganlah kamu menggunjing sebagian kamu dengan sebagian yang lain, ya. Di sini yaghtab itu semakna dengan ghibah, ya. Ghibah itu kita artikan menggunjing, ya. Menggunjing satu sama lain sangat dilarang dalam ajaran Islam, ya, termasuk dari surat Al-Hujurat ini tadi, ya, ayat 12, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, ya. Janganlah kamu menggunjing antar kamu atau kamu dengan yang lainnya. Ayuhibbu, apakah kamu itu suka ayyakula lahma akhi, memakan daging saudaranya sendiri, akhi, maitan, yang sudah menjadi mayit atau menjadi bangkai atau sudah membusuk, fakarih tumuh, maka kamu akan merasa jijik atau merasa benci, ya. Ini efek dari perbuatan menggunjing atau mencela saudaranya. Dari ayat ini jelaslah bahwasanya menggunjing itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, ya, memakan bangkai saudaranya yang sudah mati, ya. Betapa jijiknya, betapa bahayanya, betapa buruknya perbuatan prasangka buruk atau suudzon. Maka kita harus berhati-hati dalam menjaga hati kita, perasaan kita, termasuk lisan kita, agar tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya. Betapa hati kalau sudah tersakiti maka sulit untuk diobati. Ibarat kertas yang sudah lusuh, sudah sobek, maka betapa sulitnya kita untuk merapikan kembali atau memperbaikinya kembali, ya. Tetap akan nampak lusuhnya, ya. Begitulah lidah kita ketika salah dalam berucap menyakiti saudara kita, maka betapa sulitnya untuk diobati. Walaupun dia meminta maaf pun, tentu itu masih sisanya atau bekasnya masih ada di dalam hati, ya.
Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, itu tadi arti dari surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, dari ayat ini bisa kita ambil isi kandungan atau hikmah atau pesan moral dari ayat ini. Yang pertama adalah larangan kita berburuk sangka, karena itu mengandung dosa. Ya, berburuk sangka saja tidak boleh, apalagi berkata kotor, mencela, atau yang tindakan yang buruk lainnya kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, larangan mencari kesalahan orang lain, ya, mencari sela-sela keburukan kekurangan orang lain karena kebencian, karena dendam dan sebagainya. Dan larangan ghibah atau menggunjing saudaranya. Ya, ini bukan hanya dosa sebagaimana prasangka, tapi juga diibaratkan oleh Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, yaitu diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri, atau memakan bangkai saudaranya yang sudah membusuk atau sudah menjadi bangkai, sudah menjadi mayit. Ya, betapa buruknya, betapa jijiknya kalau kita sadar betapa buruknya tentang perbuatan gunjing atau ghibah. Ya, hendaknya kita untuk berhati-hati, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita dari hal yang buruk. Ya, kalau memang tidak jelas, masih kabar burung atau isu, maka hendaknya jangan kita akui sebagai sebuah kebenaran. Hendaknya kita untuk tabayyun, klarifikasi, cek dan recheck agar kita tidak salah paham, apalagi sampai kita berprasangka buruk, apalagi sampai kita menaruh kebencian orang yang sama sekali kita tidak tahu, tidak kenal, sehingga kita membencinya. Yaitu efek dari berita yang tidak jelas. Ya, maka kita hendaknya untuk bisa berklarifikasi apapun yang dilakukan oleh orang, keburukan oleh orang, maka kita tidak boleh kemudian menceritakannya, apalagi sampai kita ikut membencinya. Ya, jika orang bersalah, tugas kita adalah untuk menasihatinya, menegurnya agar tidak melakukan perbuatan dosa kembali atau kesalahan terulang kembali. Ya. Nah, kemudian juga perintah dari Allah agar kita hendaknya ya bertakwa kepada Allah. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya dari hal-hal yang negatif. Ya, perintah untuk bertaubat kepada Allah. Ya, Allah itu Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan kita. Hendaknya kita untuk senantiasa berprasangka baik. Ya, prasangka baik itu bisa kita arahkan kepada Allah, kemudian kepada manusia, dan kepada diri sendiri. Ya, prasangka kepada Allah ya berarti prasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah memberikan takdir kepada kita, memberikan takdirnya kepada kita adalah takdir yang baik. Allah memberikan qada dan qadarnya kepada kita, bukanlah Allah itu benci, bukanlah Allah itu tidak menyayangi kita, tapi itu adalah Allah tentukan sesuai dengan takdir kita masing-masing. Ya, maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sudah pilihan Allah, sehingga kita harus ikhlas menjalani, harus ikhlas menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu bahagia, baik itu lara, sedih, duka, nestapa dan sebagainya, itu adalah yang terbaik yang telah Allah pilihkan dalam kehidupan kita. Tugas kita bersama untuk minta kepada Allah yang baik-baik, kemudian kita ikhlas, sabar menjalani apa yang telah menjadi jalan hidup kita masing-masing. Ya, maka larangan berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah itu nanti akan menjawab apa yang kita prasangkakan, apa yang kita duga-duga terhadap Allah.
Allah bersabda di dalam hadisnya hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad, ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Falyadhunna bi ma syaa, maka hendaknya dia berprasangka kepadaku masya'a, apa yang dia sukai atau apa yang dia kehendaki. Jadi artinya Allah akan menjawab apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, insya Allah akan memberikan takdir kepada kita, yaitu takdir-takdir yang baik. Allah akan mengganti takdir-takdir yang buruk. Ya, sebaliknya ketika kita merasa jauh dari Allah, kemudian kita akhirnya benci kepada Allah, akhirnya kita tidak ikhlas menerima takdir Allah, bahkan selalu berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun nanti akan memberikan takdir-takdir yang buruk kepada kita. Maka akan dihantam dengan berbagai macam takdir yang buruk dalam kehidupan kita. Takdir yang buruk yang selalu bertubi-tubi. Ya, hendaklah kita selalu berprasangka baik kepada Allah apapun keadaannya. Kemudian kita juga wajib untuk berprasangka baik kepada manusia sesamanya, apapun latar belakangnya, sukunya, adatnya, agamanya. Hendaknya ketika memang belum jelas dia melakukan kejahatan, maka hendaknya kita mengedepankan, mendahulukan prasangka baik. Ya. Nah, sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita menjaga lisan kita, tangan kita dari menyakiti orang lain. Dalam hadis disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan muslim yang baik, muslim yang sejati, muslim yang idola, muslim yang pilihan adalah man salimal muslim, orang yang dia itu selamat terhadap orang lainnya, ya, min lisanihi, dari lisannya, ayatihi, dan tangannya. Ya, kita dikatakan sebagai muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang sejati ketika lisan kita, tangan kita, atau lidah kita, kelakuan kita, perbuatan kita itu tidak menyakiti, sehingga orang lain itu selamat dengan kehadiran kita, selamat dengan lisan kita, selamat dengan tangan kita. Ya, baru itu dikatakan sebagai muslim yang sebenarnya, muslim yang baik. Ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya. Kemudian selain kita berprasangka baik kepada manusia, hendaknya kita juga berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Hendaknya kita optimis, yakin bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada kita yaitu potensi-potensi yang baik, potensi-potensi yang positif yang bisa kita kembangkan dalam rangka menunjang kehidupan kita. Jadi tidak ada orang yang 100% pintar, tidak ada orang yang 100% bodoh. Setiap manusia telah Allah bekali dengan berbagai macam kelebihan yang berbeda-beda, jika Allah memberikan kelemahan kita yang berbeda-beda. Hendaknya di antara manusia itu untuk saling mengenal, saling melengkapi, saling menasehati, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menutupi segala aib, segala kekurangannya. Kalau kita suka menutupi aib saudara kita, tidak suka mencela, tidak suka mengumbar aib orang lain, insya Allah kita pun juga akan diselamatkan, segala aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di dunia, ya lebih-lebih nanti di akhirat juga Allah akan menutupi segala aib, segala celah, segala kekurangan kita, insya Allah. Ya. Nah, maka hendaknya kita optimis, jangan pesimis, jangan merasa minder, jangan merasa kurang, jangan merasa takut dengan diri sendiri. Hendaknya kita optimis. Jika orang lain bisa, kita pun maka juga bisa melakukannya. Ya, Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam potensi yang mungkin sebagian kita belum paham, belum tahu apa yang ada dalam diri kita, kelebihannya. Insya Allah ketika kita tahu segala kelebihan yang kita miliki, maka kita akan menggali dan terus menggali, memanfaatkan, menumbuhkan segala potensi yang ada dalam diri kita sehingga menjadi hal yang positif, menunjang dalam kehidupan kita.
Ya, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya dengan segala kelebihan yang kita miliki, insya Allah. Dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf disebutkan, atau terdapat ayatnya, surat Yusuf ayat 87, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Karena tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Ya, orang yang ingkar kepada Allah. Larangan berputus asa dari rahmat Allah. Hendaknya kita selalu meminta dan meminta rahmat Allah, kasih sayang Allah, agar apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu penjelasannya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama sebagai koreksi, sebagai nasihat untuk diri saya sendiri agar bisa menjadi pribadi, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Walaupun sedikit kelebihan, banyak segala kekurangannya, masih banyak segala minusnya, masih banyak yang perlu dilengkapi, ditambah. Ya, insya Allah dengan kita thalabul ilmi, saling menasihati, Allah akan menambah ilmu kepada kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Saling mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan kepada kita semuanya, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.